Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di areal kebun sawit milik Bapak Suyanto, tepatnya di Desa Kayungu, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pak Suyanto sudah menanam kelapa sawit ini sekarang sudah berumur 9 tahun. Setelah menggunakan produk-produk dari PT NASA, ternyata Pak Suyanto merasakan peningkatan hasil yang sangat luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mewawancari Pak Suyanto. Selamat siang Pak Suyanto. Siang Pak, saya Suyanto. Saya kebetulan sebagai petani sawit di Desa Kayungu, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Lahan yang Bapak kelola ini semuanya berapa Pak? Jumlah lahan saya sebenarnya di sini ada 4 hektar Pak. Namun karena waktu itu saya baru mengenal NASA, sehingga saya mencoba hanya 2 hektar Pak. Untuk umur tanaman Pak, berapa umur tanaman kelapa sawit Bapak? Umur 9 tahun Pak. Produk dari NASA yang digunakan apa saja Pak? Ya, Super NASA, Kemudian dengan yang cair Pak, yang pupuk organik NASA, cair NASA itu. Harmonik 1. Jadi saya coba NASA-nya 2 botol, Super NASA-nya 2 botol, harmoniknya 1. Untuk 2 hektar Pak. Berapa kali aplikasi itu Pak? Saya mencoba itu saya campur dengan air sebanyak sekitar 225 liter Pak. Untuk berupa tanaman itu Pak? Iya, untuk 220 pohon sawit Pak. Berarti satu tanaman hanya sekitar dapat berapa liter itu Pak? Satu pohonnya itu waktu dari Pak Indra itu harusnya 2 liter Pak. Namun karena waktu itu tenaganya juga saya sendiri, jadi sekitar 1 liter lebih aja Pak, satu pohon. Ini Pak Yanto ini tidak menggunakan NPK sama sekali ya Pak setelah menggunakan NASA Pak? Enggak Pak, enggak sama sekali. Hanya pakai pupuk Ya, kandang, pupuk kandang sekitar ukurannya, 2 karung per pohon ini kemarin. 2 karung itu berapa? Itu satu karungnya sekitar 40 kilo Pak. Jadi 80 kilo per pohon. Ini diberikan per 8 bulan Pak. Per 8 bulan Iya, sekali. 8 bulan. Nah, kemudian untuk yang tanaman lain yang tidak pakai NASA juga sama Pak, hanya pupuk kandang Pak? Ini kebetulan yang sebelah ini kemarin itu saya NPK aja Pak, enggak pupuk kandang. Ini hanya untuk mencoba itu yang 2 hektar ini kok khusus, ini memang khusus, enggak saya kasih pupuk lain kecuali pupuk kandang dengan NASA itu. Dan untuk dari segi perawatan ya Pak ya, Bapak bisa jelaskan pemirsa kondisi perawatan yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Karena saya ini sibuk Pak ya, jadi perawatannya juga jarang saya rawat ini, hanya yang tukang manen aja. Nah itu kadang-kadang saya sendiri juga belum tentu ke bulan, terus terang aja nengok ke kebun. Hanya ini dapat sekian ton itu aja. Dan coba-coba dengan NASA walaupun tidak ada perawatan ternyata hasilnya bagaimana? Ternyata hasilnya walaupun tidak dirawat tuh lebih bagus. Terus apalagi kalau dirawat dengan bagus, harusnya lebih bagus hasilnya. Pertama kali dan yang terakhir itu Pak ya menggunakan NASA Super NASA itu pada bulan apa itu Pak? Saya langsung kenal Pak bulan Juni, itu sekitar tanggal 18 Juni 2004 itu saya kasihkan Pak, langsung ke kebun. Waktu itu kan kemarau panjang Pak, jadi seharusnya satu pohon 2 liter itu susah cari air, jadi saya iritkan gitu. Kemudian dari 18 Juni 2004 itu ada kelihatan pengaruhnya itu setelah berapa bulan Pak? Nah, kelihatan pengaruhnya itu pertama daunnya kelihatan tuh pada bulan September Pak. Berarti berapa bulan itu Pak ya? Jadi Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 3 bulan 4 bulan. Kelihatan di yang kita kasih NASA itu daun kok hijau gitu. Setelah daun muncul buah. Jadi buahnya itu udah kelihatan muncul semua. Nah, kelebihan pakai NASA ini buahnya itu kelihatan segar Pak ya, kelihatan segar. Terus kalau sudah merah itu mudah rontok. Itu yang pakai NASA. Kalau yang enggak pakai NASA itu ya buahnya tidak begitu kelihatan cerah, ya. Lain lah dibanding yang pakai NASA itu. Saat sekarang Pak, itu yang tidak pakai NASA, yang kebun saya sendiri juga, nanti bisa dilihat itu hanya dapat 78 tandan. Nah, itu untuk satu kapling atau 2 hektar. Dan yang saya kasih NASA ini bulan April 2005 ini dapat 385 tandan Pak. Kemudian dari besarnya tandan Pak, mungkin beratnya Pak, ini bisa dibandingkan nggak Pak? Kalau besarnya itu susunan buahnya itu lebih banyak Pak. Gitu. Iya, lebih banyak yang dikasih NASA itu lebih banyak buahnya yang muncul daripada yang tidak dikasih NASA, itu aja. Dan kita rasakan setelah itu kok Januari itu orang-orang sepi buah gitu, kita mulai banyak buah, justru banyak itu sampai sekarang ini. Di sebelah saya itu juga kebun saya yang tidak saya pakai itu bulan
April ini Pak ya, bulan April ini 2005. ini hanya yang tidak saya kasih NASA itu hanya dapat sekitar 1 ton Pak. Nah secara kebetulan yang saya kasih NASA ini dapat 4 ton Pak. Itu dapat 4 tonnya sudah berapa bulan Pak dari tidak pakai NASA? Mulai Januari Pak. Januari 4 ya? bulan. 4 bulan sudah ini. Jadi sekarang bisa kelihatannya bisa lipat. Kemudian untuk kontinuitas produksi Pak, itu yang pakai NASA ini kelihatan susul menyusul Pak. Boleh diterangkan secara jelas Pak? Nah, saya sendiri juga ini heran Pak, kenapa setelah pakai NASA ini produknya kok buahnya belum begitu habis, sudah muncul lagi itu. Yang tidak pakai NASA? Yang tidak pakai NASA sampai sekarang masih belum. Baru mulai muncul itu pun tidak tahu produknya kapan lagi itu, produknya buah itu kapan lagi belum jelas itu. Kita bisa melihat kelebihan produk NASA di sini bahwa satu keliling pandan setiap lepas sudah muncul buah. Dan kita juga lihat di sini atasnya juga sudah muncul calon-calon buah. Tanaman buah yang belum layak panen karena masih menunggu waktu sekitar 1 minggu lagi. Tapi untuk pengambilan sampel terpaksa kita lakukan pemanenan dini. Kita akan melihat kondisi tanaman buah kelapa sawit yang panen dini karena seminggu lagi baru panen. Dan ditimbang sekarang sudah bobot pandannya kurang lebih 31 kilo. 32. Kita akan melihat pengukuran panjang buah. Berapa? 62 ya? 60. 60. Ke bawah lagi. Oh begini? Sampai berapa? 62. 62. Panjang keliling buah. Lupa saya. Itu 30. Udah enggak 30. Keluarkan lagi. Keliling buah 130 cm. Enggak ingat lagi. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa pada umumnya tanaman kelapa sawit pada bulan-bulan Agustus itu sedang mengalami masa paceklik atau sedikit muncul buah. Tetapi ini bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan satu tandan itu rata-rata 30 sampai 32 kg. Dengan panjang buah tadi mencapai 62 cm, sementara keliling bagian tengah buah ini mencapai 130 cm. 130? Iya. Keliling. Oke. Ini. Pemirsa NASA, kita akan melihat tanaman kelapa sawit dengan umur yang sama, tapi tidak menggunakan NASA. Dan ini sudah memasuki fase panen. Tidak pakai NASA, pakai pupuk kimia. Ini tidak pakai NASA dan ini menggunakan pupuk kimia secara rutin dan sesuai dosis anjuran. Ya. Pertama yang dirasakan oleh Bulan 2 kali Pak. pemanen itu pelepah lebih keras, sehingga lebih sulit dipanen. Nah ini asik ini, memang waktunya pas ini. Penimbangan buah kelapa sawit yang paling bagus yang tidak menggunakan NASA. Kasih ya. Udah. Dengan umur tanaman sama tetapi tidak menggunakan NASA dan perlakuannya sangat spesial dengan menggunakan NPK sesuai anjuran, dosis maupun waktu pemberian dan cara pemberiannya. Namun kita bisa melihat bobot tanaman buah ini yang sudah memasuki fase panen sesungguhnya itu hanya berkisar berapa itu Pak? 14. 14 kilo, itu pun masih kurang sedikit. 14 kilo. 14 kilo. Rontok, banyak rontok. Kita bisa melihat 14 kilo. Sudah layak. Oh, Panen buah kelapa sawit yang tidak pakai NASA. 45. Kita menyaksikan hanya 45 cm. ...97 cm. Ya. Panjang 45 ya. Untuk kondisi tanahnya bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Kalau kondisi tanahnya ini Pak, sebenarnya ini kan saya pupuk kandang Pak. Nah, secara kebetulan waktu itu Pak Indra menyarankan kalau jenis pupuk
urea, NPK dan sebagainya itu kan residu terhadap tanamannya tinggi, sehingga nyarankan kalau bisa memakai pupuk kandang gitu. Oh begitu. Iya. Nah artinya ini Pak Suyanto, ini untuk pada saat proses pemanenan ada yang dirasakan beda nggak Pak? Kalau menurut yang manen Pak itu karena kelihatan batangnya memang hijau Pak ya, jadi lebih mudah, lebih empuk gitu Pak ya. Lebih lunak. Iya, lebih lunak Jadi dibanding lebih yang mudah tidak dipanen. dikasih produk NASA gitu. Panennya mudah, apa itu didodo itu lembek, jadi kalau nurunkan buah juga cepat. Serangan hama dan penyakitnya mungkin Pak bisa diamati nggak Pak? Ada pengurangan nggak Pak? Kalau serangan namanya penyakit Pak, belum ada sama sekali, nggak ada sama sekali Pak, nggak ada. Kalau dihitung-hitung secara ekonomi ya Pak ya, produksi Pak Yanto ini kan sejak bulan Januari 2005, sekarang April 2005 Pak. Kita hitung-hitung itu sampai April ini rata-rata 4 ton Pak per bulannya itu, Nah, per satu kapling. sementara yang lain Yang lain, kapling saya yang lain itu paling pol ya 1,5 ton aja. 1,5. Iya, Anggap aja 2 ton. sampai 2 ton lah itu. Kemudian kalau yang petani yang lain Pak, kebun yang lain katanya malah paceklik Pak. Ada Pak, saya teman-teman itu juga satu kapling itu paling 0,5 ton saat sekarang ini. Ada yang hanya 3 kuintal. Nah itu. Nah, kalau dibandingkan ya, kebun kelapa sawit milik Bapak Yanto sendiri yang pakai NASA dan tidak pakai NASA dengan semua faktor yang berpengaruh sama, umur tanamannya sama, bibitnya sama. Nah, ini Pak dari produksi bisa diceritakan Pak, yang tidak pakai NASA berapa ton selama 4 bulan, yang pakai NASA berapa ton selama 4 bulan. Ini Pak, jadi tadi sudah saya sampaikan, yang tidak pakai NASA ini paling tinggi itu 2 ton. Ya, Pak, Berarti ya, rata-rata total- 2 ton lah itu. Mm-hmm. Atau kalau 4 bulan tuh 8 8 ton. Yang pakai NASA ini Pak, dari Januari 2005 sampai April ini rata-rata 4 ton. Jadi jumlah semuanya 16 ton. 16 ton. Kalau yang selisihnya selisihnya sekitar 8 ton, Pak. dengan harga 1 ton saat ini bersih, Nah, saat ini kita terima di sekitar 500, Pak. artinya bersih bagaimana Pak? Nah, itu kan kalau dari harga pabrik sekarang itu kan 600 lebih, Pak ya. Dipotong angkutan. Kalau yang manen ini hitungan tandan kan, Pak. Hitungan tandan, per tandanya 1.000, Pak. Jadi kalau dari 385 kemarin itu tandan, nah itu dipotong 385.000. Jadi kita hitung semua itu bersihnya yang kita terima itu sekitar 500 ribu per ton itu, Pak. Ton. Nggih. Nah, kemudian Pak, berarti total keuntungan tambahan penghasilan Bapak berapa ini Pak? 8 ton kali 500.000 Pak? Nah, itu tambahan sekitar 4 juta, namun itu dikurangin dengan Biaya NASA. kita pakai biaya NASA, produk NASA itu sekitar 300-an lah, Pak. Nggih, 300.000. Jadi kita hitung-hitung yang pakai NASA ini keuntungannya lebih banyak, yaitu sekitar 3.700.000, Pak. Per sampai saat ini 4 bulan, Pak. Bagaimana Pak? Merasa puas nggak Pak? Sebenarnya belum puas juga, Pak, karena juga setelah saya amati kebun saya ini masih nggak terawat gitu. Ke depan lagi Nah, ke rencana depan bagaimana Pak? mungkin ya insya Allah lah itu kita kasih NASA lagi, kita tingkatkan cara pemberiannya. Nah, mungkin kemarin juga cara pemberiannya waktu kemarau panjang itu, mungkin kalau saat sekarang ada hujan ini lebih terarah gitu cara pemakaiannya, Pak. Jadi saya mengimbau pada teman-teman khususnya petani kelapa sawit itu, karena sudah dilihat langsung ke kebun saya, tepatnya di Blok 7 itu Desa Kayungu itu. Seandainya ingin menanyakan apa yang kita pakai saat sekarang, yaitu yang jelas saya sampai saat ini memakai produk NASA. Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman kalau ingin minat, pakailah produk NASA biar hasil sawit bapak-bapak itu bisa meningkat lebih bagus daripada sebelum dikasih produk NASA. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak Yanto atas bincang-bincangnya ya. Pak. Demikian pemirsa NASA, liputan reporter Joni dan kameramen Agus Hakim yang bekerja sama dengan leader dari Kabupaten Pasir. Beliau adalah Bapak Hadi Pramono. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan salam NASA.